Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Rizky dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang kami beri judul Klasifikasi Ajaran Islam, yaitu Akhlak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 15. Dimulai dari saya, Amera Alia Andini. Saya Amanda Permata Ilahi. Dan saya Bunga Laras Nadianti. Untuk pembahasan pertama tentang konsep akhlak dalam Islam yang akan disampaikan oleh Bunga Laras Nadianti. Kepada Laras, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan pertama tentang konsep akhlak dalam Islam. 1. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. 3. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan. 4. Muslim Nurdin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan manusia yang ada di muka bumi. 5. Al-Tawmi Al-Syabani menjelaskan keistimewaan atau ciri akhlak Islam dalam 7 kategori. 6. Menurut Islam, macam akhlak ada 2, yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul masmumah atau akhlak tercela. Selanjutnya, akhlak menurut Islam. Terbagi 2, yaitu akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak terpuji. Contoh akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. 2. Akhlakul masmumah. Akhlak masmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Contoh dari akhlakul masmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik akhlak Islam. 1. Al-Quran hadis sebagai sumber. Akhlak dalam Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya. 2. Bersifat universal dan menyeluruh. Ajaran akhlak yang terdapat dalam Al-Quran bersifat umum dan menyangkut seluruh sisi kehidupan. 3. Cara dan tujuannya konsisten. Sekali perkara itu baik, pada ayat-ayat berikutnya akan dikatakan baik. Dan demikian juga sebaliknya. 4. Berpangkal pada imam dan takwa. Seorang muslim dalam melaksanakan akhlak berdasarkan atas imam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Akhlak mulia menjanjikan balasan dari Allah. Karena akhlak mulia dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka semua yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah. 6. Sesuai dengan fitrah yang bersih. Akhlak yang terdapat dalam aturan-aturan Islam pada dasarnya sesuai dengan fitrah manusia. 2. Perbedaan akhlak etika. Pengertian akhlak, moral, dan etika. Akhlak menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti. Sedangkan ilmu akhlak sendiri adalah suatu ilmu yang mengkaji perbuatan yang dilakukan manusia yang dalam keadaan sadar, kemauan sendiri, tidak terpaksa, dan sungguh-sungguh, bukan perbuatan pura-pura. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, yaitu jamak dari mos, yang berarti tata cara atau adat istiadat. Pada ensiklopedia pendidikan, disebutkan bahwa moral adalah nilai dasar masyarakat untuk memilih antara nilai hidup, moral, juga adat istiadat yang menjadi dasar untuk menunjukkan baik dan buruknya. Selanjutnya etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos,
Kata etos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap, dan cara berpikir. Baiklah, selanjutnya perbedaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak membahas tentang perbuatan manusia yang belum diketahui kebaikan dan keburukannya. Moral menjelaskan tentang batas tingkah laku yang harus dilakukan manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan. Sedangkan etika, ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk tingkah laku manusia yang harus dilakukan. Jadi kesimpulannya, ilmu akhlak menilai dengan tolak ukur ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan etika dengan pertimbangan akal pikiran dan moral. Etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral banyak bersifat praktis. Untuk pembahasan berikutnya tentang ruang lingkup akhlak yang akan disampaikan oleh Amanda Permata Ilahi. Kepada Amanda, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak sendiri, secara garis besar, itu terbagi menjadi 3, yaitu akhlak yang pertama harus dibangun oleh setiap muslim adalah akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah. Tentunya yang pertama akhlak kepada Rasulullah, kemudian barulah akhlak terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, dan masyarakat. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan sekitar, meliputi hewan, tumbuhan, dan benda mati. Pembahasan ruang lingkup akhlak yang pertama, yaitu akhlak terhadap Allah. Bisa kita lakukan dengan cara bertauhid, menaati perintah Allah atau bertakwa, ikhlas dalam semua amal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berdoa dan penuh harapan kepada Allah, bertawakal serta memiliki kemauan dan ketetapan hati, senantiasa bersyukur, bertaubat apabila melakukan kesalahan, ridho atas semua ketetapan Allah, dan berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah. Yang kedua, yaitu akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah yang terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama, akhlak terhadap Rasulullah. Dalam Al-Quran, banyak ditemukan kaitan antara akhlak kepada Allah dengan akhlak kepada Rasulullah. Maka dari itu, seorang muslim yang berakhlak mulia kepada sesamanya harus memulainya dengan berakhlak mulia kepada Rasulullah. Akhlak terhadap Rasulullah yaitu menaati sekaligus mengikuti sunnah beliau. Yang kedua, tentunya Islam juga telah mengajarkan kepada setiap muslim untuk berakhlak mulia terhadap dirinya sendiri. Manusia telah diciptakan beriman kepada Allah, dalam fitrahnya berkewajiban untuk menjaganya dengan cara memelihara kesucian lahir dan batin. Yang ketiga, yaitu setiap muslim harus membangun akhlak di lingkungan keluarganya. Akhlak mulia terhadap keluarga bisa dilakukan dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, serta berkata lemah lembut kepada mereka, bergaul secara ma'ruf, memberi mereka nafkah sebaik mungkin, serta saling mendoakan. Yang keempat, akhlak terhadap tetangga. Seorang muslim wajib membangun hubungan baik terhadap tetangganya tanpa memperhatikan perbedaan agama, etnis, atau bahasa. Yang kelima, akhlak terhadap masyarakat. Setiap muslim juga harus membina hubungan baik di tengah masyarakat. Dalam bermasyarakat, setiap muslim harus bisa berakhlak sesuai dengan status serta tempatnya masing-masing. Selanjutnya, akhlak terhadap lingkungan sekitar. Seorang muslim juga hendaknya membangun akhlak mulia di lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud yaitu segala sesuatu benda yang hidup seperti hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati sekalipun. Akhlak yang dikembangkan merupakan gambaran dari tugas manusia di bumi ini, yaitu menjaga supaya setiap proses pertumbuhan alam terus berlangsung sesuai dengan fungsi ciptaannya. Dalam surat Al-An'am ayat 38 dijelaskan bahwa hewan melata dan burung-burung seperti manusia yang menurut Al-Qurtubi tidak boleh dianiaya pada masa perang, apalagi ketika damai. Islam melarang perilaku pengerusakan di muka bumi, baik terhadap hewan, tumbuhan, kecuali sesuai dengan tujuan dan fungsi penciptaan.
Untuk Materi pembahasan keempat yaitu Rasulullah Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu uswah dan hasanah. Uswah artinya panutan dan hasanah artinya yang baik. Maka secara umum, kata uswatun hasanah artinya adalah teladan yang baik. Rasulullah merupakan nabi yang menjadi contoh teladan baik yang patut ditiru bagi seluruh umat muslim sesuai dari isi surat Al-Ahzab ayat 21. Berikut adalah aspek-aspek keteladanan Nabi Muhammad. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Musyawarah sangat penting dan Rasulullah menjadikannya suatu lembaga yang penting dalam sistem Islam. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan sahabat dalam menentukan sikap serta kebijakan yang akan dilakukan. Setelah mempunyai tekad yang bulat, barulah bertawakal kepada Allah dalam melaksanakannya. Untuk pembahasan berikutnya tentang aplikasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bentuk dari aplikasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ialah aplikasi akhlak kepada Allah. Dengan cara yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti tunduk dan patuh kepadanya. Kedua, bertaubat ialah sikap menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Yang ketiga, al-hub, yaitu mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun. Keempat, tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Kelima, berzikir, yaitu selalu mengingat Allah dalam semua kondisi dan situasi, baik diucapkan secara lisan maupun dalam hati. Yang keenam, tawadu atau merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa diri kita rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Yang ketujuh, berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. 8. Bersyukur, yaitu rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Ke-9, menjauhkan diri dari riya serta ridho dan ikhlas terhadap segala sesuatu yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akhlak kepada Rasulullah dengan cara mencintai Rasulullah secara tulus, berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan. Berikutnya, akhlak kepada orang tua dengan cara mencintai dan menyayangi orang tua, bertutur kata dengan sopan dan lemah lembut, menaati segala perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, jangan lupa untuk menyantuni mereka jika mereka sudah tua, mendoakan kedua orang tua baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia, dan meneruskan silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua. Berikutnya, tentang akhlak kepada sesama manusia dengan cara saling menghormati dan bersikap sopan santun, saling tolong-menolong, saling menasehati, dan suka memaafkan. Berikutnya, akhlak kepada diri sendiri dengan cara menjaga kesucian dan tidak menzolimi diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri, dan memperhatikan hak-hak diri baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan materi yang telah kami presentasikan hari ini, kami menyimpulkan bahwa 1. Akhlak merupakan suatu sistem nilai dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang tertanam dalam jiwa manusia, serta dapat memunculkan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Allah, Rasulullah, beserta makhluk ciptaannya. Yang kedua, perbedaan antara akhlak, moral, dan etika, yaitu ilmu akhlak menilai dengan tolak ukur ajaran Al-Quran dan Sunnah, sedangkan etika dengan pertimbangan akal, pikiran, dan moral. Etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral banyak bersifat praktis. Yang ketiga, ruang lingkup akhlak secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu
akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap makhluk, dan akhlak terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, secara umum kata uswatun hasanah artinya adalah teladan yang baik. Rasulullah merupakan nabi yang menjadi contoh teladan baik yang patut ditiru bagi seluruh umat muslim, sesuai isi dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kelima, aplikasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada diri sendiri. Sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.